Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Nadeki, yang mana saat itu ia terlihat sedang terlibat pertarungan dengan beberapa preman. Meski berada dalam kondisi yang tidak seimbang, tapi ia dengan mudah mengalahkan mereka. Nadeki sendiri adalah seorang ketua gangster di sekolahnya dan sangat ditakuti. Beberapa tahun berlalu, Nadeki menutup lembaran hidupnya sebagai seorang ketua gangster. Dia berhasil lulus kuliah tepat waktu dan kini ia sedang mencari rumah baru, yang mana saat itu ia berada di sebuah apartemen yang tampak pas untuknya dan dia pun berencana untuk menyewanya. Harga sewanya pun cukup terjangkau dan dia pikir itu bisa menjadi tempat yang baik untuk sementara waktu, setidaknya sampai dia mendapat pekerjaan yang tetap dan memiliki keuangan yang stabil. Di sisi lain, terdapat sekolah menengah atas yang bernama SMA Kangho. Di sana terlihat sekelompok siswa sedang mengejek dan menindas guru mereka. Guru yang menjadi korban itu adalah Tuan Park. Dia adalah seorang guru olahraga yang mengajar di SMA Kangho. Setelah mengalami bullying dari murid-muridnya, akhirnya Tuan Park tidak tahan lagi dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah itu. Karena peristiwa ini, kepala sekolah mengumpulkan para guru dan beritahukan kebijakan baru, yang mana jika ada siswa yang berkelahi atau melawan guru, akan langsung dikeluarkan saat itu juga. Setelah Tuan Park resign, kepala sekolah kemudian meminta guru-guru yang lain untuk mencari penggantinya. Namun mencari guru baru yang bersedia mengajar di SMA itu sangatlah sulit, karena sekolah itu memiliki reputasi yang buruk. Ditambah lagi murid-muridnya yang semuanya gangster dan suka berkelahi. Di tengah kebingungan itu, salah satu guru yang bernama Pak Baim menghubungi Nadeki. Ternyata Nadeki ini merupakan mantan muridnya yang baru saja lulus kuliah. Beliau menawari Nadeki ini menjadi guru pengganti di sekolah itu, yang mana kebetulan Nadeki juga sedang mencari pekerjaan, dan dia pun akhirnya langsung menerima tawaran itu. Di tengah perjalanan, dia mendapati beberapa siswa dengan seragam SMA sedang merokok di depan sekolah. Nadeki yakin bahwa mereka adalah murid yang memang nakal, dan dia merasa perlu untuk meringatkan mereka atas kelakuannya. Namun siswa-siswa itu malah menantang Nadeki. Nadeki yang memiliki pengalaman sebagai mantan ketua gangster, ia meladeni para berandal sekolah itu dan tak butuh waktu lama untuk melumpuhkan mereka. Setelah itu dia memberikan hukum atas perbuatan mereka. Setelah sampai di sekolah, kepala sekolah serta guru lainnya mengingatkan Nadeki bahwa siswa di SMA itu dikenal sebagai kelompok siswa nakal yang sulit diatur, bahkan mereka sering melawan guru. Namun Nadeki tidak merasa keberatan dan tetap ingin mengajar. Kemudian seorang guru wanita bernama Bu Yuri mengantarkannya ke ruang kelas. Nadeki masuki kelas dan para siswa tampaknya asik sendiri dan tidak mempedulikan kehadirannya. Merasa diabaikan, Nadeki menggebrak meja untuk menarik perhatian siswa dan meminta mereka untuk segera diam. Ternyata di dalam kelas itu ada beberapa siswa yang sempat Nadeki temui sebelumnya. Mereka semua adalah siswa yang dia lihat merokok di luar sekolah. Dan karena kejadian tadi, tampaknya para siswa itu sangat takut dengan Nadeki. Kemudian Nadeki menulis namanya di papan tulis dan memperkenalkan dirinya. Tapi sayangnya para siswa malah menertawakan namanya karena terdengar lucu dan memiliki arti yang aneh. Setelah kelas selesai, kelompok siswa mulai membicarakan sesuatu. Sementara itu, salah satu siswa yang bernama Jihun bertanya kepada teman-temannya tentang cara mendapatkan banyak uang dalam waktu yang singkat. Jihun ini adalah tipe gadis yang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Sementara itu di kelas ada dua siswa nakal yang bernama Kang dan Biyun, yang ternyata mereka adalah orang yang tadi diajar oleh Nadeki. Mereka mendengar percakapan itu dan kemudian mendekati Jihun. Mereka menawarkan pekerjaan dengan hadiah yang besar. Tanpa pikir panjang, Jihun langsung menerima tawaran itu. Meski kedua temannya berusaha memperingatkannya agar tidak langsung percaya dengan perkataan mereka, namun Jihun tidak peduli. Yang penting dia bisa mendapatkan uang. Pada malam hari, ketika Nadeki dalam perjalanan pulang, secara tak terduga di sebuah tikungan dia menabrak seseorang
yang ternyata itu adalah Jihoon. Ia berusaha menolong Jihoon, tapi ternyata tiba-tiba Kang dan Biyun muncul di tempat kejadian. Mereka berdua mulai merekam insiden itu menggunakan handphone, dan tak disangka mereka sebenarnya adalah menjebak Nadeiki dengan tuduhan melakukan pelecehan terhadap Jihoon. Rupanya mereka sengaja merencanakan situasi ini, dan mereka bekerja sama dengan Jihoon yang akan diberikan imbalan. Namun tiba-tiba datang seorang siswa memakai sepeda yang bernama Namhoon. Dengan tenang Namhoon mendekati mereka dan langsung mengambil handphone milik Kang. Ia pun menghapus rekaman tadi. Di sini keberanian Namhoon membuat Nadeiki kagum. Bahkan Nadeiki juga bertanya, apakah Namhoon ini adalah ketua gangster di sekolahan? Namun ia menyangkal dan dia mengatakan dia bukan siapa-siapa. Setelah itu Namhoon pergi meninggalkan Nadeiki. Keesokan harinya terlihat Namhoon sedang berangkat ke sekolah bersama dengan seorang wanita bernama Yerin. Ia adalah wanita yang sangat dicintai oleh Namhoon. Yerin saat itu tampak sangat bahagia. Ia memiliki kabar gembira yang siap ia umumkan kepada teman-teman kelasnya. Sementara itu Kang dan Biyun serta bos mereka bernama Dahyun tampak memperhatikan Namhoon dan Yerin. Mereka terlihat kesal kepada Namhoon. Di sisi lain, Nadeiki mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Namhoon. Dia menanyakan berbagai hal kepada guru-guru di sana. Dan akhirnya ia mengetahui fakta bahwa Namhoon merupakan pemimpin gangster pada saat masih SMP. Namun sejak masuk SMA, sikapnya mulai berubah dan hampir tidak pernah terlibat dalam pertarungan. Apalagi setelah dia berpacaran dengan Yerin. Saat itu juga di kelas, Yerin beritahukan kepada teman-teman kelasnya bahwa dia telah menandatangani kontrak dengan perusahaan rekaman dan akan segera memulai debutnya sebagai artis. Tentu saja kabar itu membuat seluruh kelas menjadi heboh, termasuk Dahyun dan gengnya. Mereka sengaja bereaksi berlebihan dan bahkan mencoba menghina Yerin dan berlanjut mempermalukannya di depan kelas. Awalnya Namhoon mencoba menahan amarahnya, karena ia teringat hukuman yang akan diberikan oleh kepala sekolah. Jika ada siswa yang terlibat dalam perkelahian, akan segera dikeluarkan dari sekolah itu. Tapi ketika salah satu anggota geng Dahyun dengan sengaja mendorong Yerin hingga terjatuh, amarah Namhoon tidak bisa direndam lagi. Namhoon mengajar anggota geng itu tanpa henti. Mendengar ada keributan, Nadeiki langsung ke kelas dan melerai mereka. Namun sayangnya kejadian itu ternyata telah diketahui oleh kepala sekolah yang kemudian memutuskan untuk mengeluarkan Namhoon dari sekolah sesuai dengan peraturan yang ada. Mendengar keputusan ini, Nadeiki mencoba meyakinkan kepala sekolah untuk memberikan kesempatan kepada Namhoon, karena menurutnya murid-murid nakal itulah yang sengaja memprovokasi Namhoon hingga terjadi baku hantam. Bahkan Nadeiki sampai berlutut dan memohon kepada kepala sekolah untuk mempertimbangkan lagi keputusannya. Melihat keseriusan Nadeiki, kepala sekolah akhirnya luluh dan memutuskan untuk memberi satu kesempatan lagi. Perbuatan baik Nadeiki itu membuat guru yang lain kagum karena kepedulian Nadeiki terhadap murid-muridnya, meskipun mereka sering nakal. Sepulang mengajar, Nadeiki dan Bu Yuri pulang, dan tak sengaja di jalan mereka bertemu dengan Jihyun. Yang ternyata ia sedang mendapatkan perlakuan kasar dan dimarahi oleh atasannya di tempat kerja. Tentu saja Nadeiki yang melihat kejadian ini tidak tinggal diam karena melihat perlakuan yang tidak baik dengan muridnya. Nadeiki langsung melerai dan menghajar orang tersebut. Di sisi lain, Bu Yuri yang melihat kejadian itu membuatnya semakin kagum dengan Nadeiki. Sementara itu, Dakyun dan anak buahnya sedang mengadakan pertemuan dengan seorang bos gangster. Di sana juga ada seorang siswa yang bernama Choi, beserta kelompoknya yang merupakan gangster lain. Di pertemuan itu, salah satu gangster mengatakan jika ia tidak ingin ada dua geng yang mendominasi di SMA Kago. Akhirnya dia memerintahkan Dahyun dan Choi untuk menentukan siapa yang pantas memimpin dan mengendalikan sekolah Kangho melalui duel antara geng. Siapapun yang menangkan duel itu akan menjadi pemimpin di sekolah dan menguasai seluruh SMA Kanggo. Mengetahui situasi itu, Kang langsung meminta bantuan kepada Namhoon untuk bergabung, karena mereka yakin jika Namhoon bergabung pasti mereka akan memenangkan duel melawan kelompok Dahyun. Sayangnya Namhoon menolak permintaan itu karena dia tidak ingin terlibat dalam perkelahiannya.
Di tempat lain, Nadeki mendapat telepon dari teman lamanya. Ia minta bantuan untuk mengatasi sekelompok preman yang kerap mengganggu bisnisnya. Namun Nadeki menolak permintaan itu karena dia telah memutuskan untuk tidak berkelahi lagi. Karena kini dia adalah seorang guru di SMA Kanggo. Dan di saat yang sama, seorang guru di SMA Kanggo bernama Pak Lee mulai mencari tahu tentang latar belakang Nadeki. Dia akhirnya menemukan informasi penting tentang latar belakang Nadeki. Ternyata dulunya Nadeki adalah pemimpin gangster, bahkan dia disegani oleh sebagian besar siswa SMA di kota itu. Keesokan harinya, Pak Lee menyebarkan informasi ini kepada guru-guru yang lain. Jika dulunya Nadeki ternyata adalah bos gangster di sekolah. Bahkan mereka berpikir bahwa Namhoon adalah tangan kanan Nadeki karena mereka curiga sebab Namhoon tidak jadi dikeluarkan dari sekolah berkat pembelaan dari Nadeki. Mendengar itu, Bu Yuri dan beberapa guru yang lain semula akrab dengan Nadeki mulai menjauh dan berlaku lebih hati-hati. Terungkap bahwa Pak Lee sengaja menyebarkan informasi ini karena ia merasa cemburu akibat kedekatan Nadeki dan Bu Yuri, mengingat perasaan yang telah lama terpendam kepada Bu Yuri. Sementara itu terlihat Choi belum juga menyerah untuk mengajak Namhoon bergabung. Karena cara baik tidak diterima, maka kali ini ia sengaja melakukan dengan cara kotor, yaitu akan menyebarkan foto Yerin yang sedang merokok di perusahaan tempat dia akan diterbitkan menjadi artis. Mendengar ancaman itu, dengan terpaksa Namhoon akhirnya mau bergabung dengan mereka daripada ia harus menghancurkan karir kekasihnya. Pada malam itu, Nadeki didatangi ayahnya yang nampak sedang marah. Ayahnya mendengar kabar bahwa Nadeki masih terlibat dalam perkelahian. Padahal sebagai seorang guru hal itu tidak pantas dilakukan. Nadeki kemudian berusaha menjelaskan situasinya kepada ayahnya. Dia bukanlah berkelahi, tapi hanya berusaha membantu para muridnya yang terpojokkan. Mendengar alasan itu membuat ayahnya kecewa dan langsung pergi. Keesokan harinya adalah hari yang ditunggu-tunggu, yaitu tawuran antar geng Dayun dan geng Choi. Akan terjadi. Pertarungan ini akan menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin di SMA Kanggo, dan tempat yang dipilih untuk tawuran adalah di bawah jembatan layang yang sepi. Mereka memilih tempat itu karena ingin menghindari perhatian orang di sana. Dan Dayun tampak terkejut mengetahui jika Namhoon memihak kepada geng Choi. Meski sebelumnya dia selalu mengatakan bahwa dia tidak mau terlibat dalam kerusuhan lagi, dan ia juga pernah berkata bahwa dia hanya ingin fokus kepada sekolahnya. Setelah itu tawuran tidak bisa dihindarkan lagi. Selain para guru telah mengetahui tentang rencana tawuran antar siswa, dan akhirnya mereka segera mencari tahu di mana lokasinya. Dan saat tawuran, tiba-tiba saja Nadeki yang muncul dan meminta murid-muridnya untuk menghentikan tawuran. Namun karena selama ini Nadeki tidak pernah dihormati sebagai guru, mereka kemudian menyerang Nadeki. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Nadeki terpaksa langsung membalas serangan itu. Awalnya Nadeki dapat menghadapi murid-muridnya itu, tapi karena dia sendirian dia mulai kelelahan. Ditambah lagi dia tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya karena tidak ingin menyakiti muridnya sendiri. Melihat Nadeki mulai lemah, salah satu murid terlihat hendak memukulnya lagi. Tiba-tiba saja Namhoon membela dan menyelamatkan Nadeki. Dengan bantuan ini, Nadeki berhasil melawan mereka. Setelah berhasil meredakan keributan dan mengalahkan murid-murid nakal, dia berusaha menenangkan situasi dan mencari solusi untuk berdamai. Tak lama kemudian, para guru datang ke lokasi dan menyaksikan Nadeki yang sedang menasihati murid-muridnya untuk tidak tawuran lagi. Namun mungkin Nadeki berhasil melerai keributan dan menyelesaikan masalah antar siswa sekolah, menganggap bahwa Nadeki lah penyebab keributan itu, dan akhirnya sekolah memutuskan untuk memecat Nadeki. Mengetahui jika kini Nadeki sudah tidak mengajar di sekolah itu membuat para murid termasuk Namhoon merasa sedih. Karena berkat Nadeki, kini sekolah Kanggo sudah menjalin hubungan yang baik antar siswanya. Mereka semua tidak bisa berbuat apa-apa selain menemani Nadeki dalam perjalanannya meninggalkan sekolah. Meski demikian, Nadeki tetap melanjutkan perjalanan hidupnya dan menemui ayahnya. Tapi kali ini, ayahnya tampak bangga pada anaknya.
karena telah mengajarkan murid-muridnya untuk tidak berkelahi lagi. Meskipun akhirnya dia kehilangan pekerjaannya sebagai guru.